Tes. Ya. Perkenalkan, saya dari Wonosobo, Iya. lahiran tahun 69, jadi pemuda tapi dulu, Pak. Ya. Yang mau kami tanyakan, Namanya siapa? Mohon maaf. nama Margiono, Pak. Yang mau saya tanyakan kaitan dengan diri saya. Jadi mata saya itu yang sebelah kanan itu di lingkar hitam itu ada semacam kayak darah yang bergerak-gerak itu loh. Jadi mau melirik ke kanan, ke kiri atau kemana saja itu mesti mengikuti. Bahkan ketika terpejam itu juga masih kelihatan gitu. Ya. Itu yang pertama. Mohon untuk pencerahannya bagaimana, dan kemudian untuk perawatannya harus seperti apa gitu. Terus yang kedua, untuk nafas itu saat ini cepat sekali berat sekali, cepat sesek gitu loh. Bahkan naik tangga yang berapa itu sudah langsung harus berhenti. Kemudian yang selanjutnya ini keluhan dari istri. Jadi istri itu merasakan ada rasa gatal tapi di dalam. Jadi dari luar nggak kelihatan bentol-bentol atau apa itu nggak kelihatan. Cuma yang dia rasakan itu gatal tapi di dalam. Sudah minum obat tapi setelah obat habis kambuh lagi. Terus kemarin mencoba minuman obat yang dari warung yang Darsih atau apa itu ya. Itu pun kelihatannya juga belum ada hasilnya gitu. Mohon untuk pencerahannya sebelum dan sesudahnya kami sampaikan terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Margiono ya. Margiono, Wonosobo, kelahiran 69, berarti sekitar 55 ya, 56 jalan. Mata sebelah kanan ada seperti lingkar darah ketika untuk melirik, bahkan terpejam. Ulalam, saya belum tahu untuk Pak Margiono ya, sebaiknya periksa ke dokter mata. Ini yang spesialis mata, memang kepakarannya di situ, ke dokter mata, nanti bisa diperiksa ke sana. Kemudian yang kedua, untuk nafas cepat sesek, naik tangga sebentar harus berhenti. Nah ini berarti perlu dicek Mas semuanya, atau punya penyakit apa sebelumnya Pak Margiono nih? Bisa disambung dulu. Tidak punya penyakit apa-apa? Tidak pernah cek? Ya belum ada. Ya belum. Belum, ini berarti harus medical check up ya Pak Margiono ya. Perlu medical check up, boleh jadi ada sesuatu ya. Karena namanya sesek itu ya, sesek itu bisa dari jantung, bisa dari paru-paru, bisa juga dari lambung. Tapi yang dekat biasanya dari paru-paru atau dari jantung. Atau dari bermasalah di kimia darahnya. Jadi perlu dicek apakah ada gula, ada kolesterol, ada trigliserid tinggi, atau tensi tinggi pun juga bisa bermasalah. Monggo nanti lebih baik nanti periksa ke dokter dulu untuk Pak Margiono. Naik tangga sebentar harus berhenti ya ini. Naik tangga pun ya harus berhenti. Berarti ada sesuatu di situ. Harus dicek dulu. Kalau punya KIS, punya BPJS dimanfaatkan. Karena panjenengan punya hak untuk melakukan screening riwayat kesehatan di situ. Nanti kalau screeningnya memang istilahnya berisiko ya, nanti panjenengan bisa punya hak untuk dicek screening gula. Itu penting ya. Karena seusia panjenengan ya 56 itu memang sebaiknya sudah mulai melakukan screening kesehatan atau cek kesehatan secara berkala. Dan ternyata secara subjektif panjenengan sudah merasakan ada rasa sesek tadi. Nafas cepat sesek, gampang capek. Kemudian istri merasa gatal di dalam. Maksudnya di dalam itu di pripun nggih? Di bawah kulit atau di dalam bagian mana nih? Bisa disambung?
Pak Margiono? Di dalam kulit. Kulit sebelah mana, Mas? Kaki, Kadang perut, di tangan, terus kemudian di punggung gitu. begitu. Yeah. Mungkin istrinya juga perlu dilihat, termasuknya kondisi tubuhnya bagaimana, IMT-nya bagaimana, gemuk atau tidak. Itu nanti juga bisa pengaruh. Mungkin nanti Dokter Iwan bisa menyambung atau Dokter Jafar bisa melengkapi. Monggo Dokter Iwan. Ya, tadi untuk katal-katal, usia ibu tadi berapa ya? Usia belum disebutkan. 55. 54. 54. 54. Jadi kalau katal-katal yang dirasakan di bagian dalam, jadi kalau dari luar tidak tampak ada, misalnya ada melenting-melenting apa-apa dan sebagainya tidak tampak, tapi rasanya di dalam, itu mungkin ada namanya istilahnya pruritus senilis. Jadi memang ini memang bagian dari ada suatu ketidakseimbangan dari persarapan di situ. Jadi ini hampir sama dengan penyakit kalau nyeri-nyeri nyeri saraf. Ya, adakah mungkin riwayat penyakit gula misalnya? Itu juga bisa menyebabkan rasa gatal. Dari luar nggak tampak, memang di dalam. Ya, kalau pada orang tua biasanya memang ada unsur dari saraf yang berkurang, misalnya kekurangan vitamin B. Ya, B itu bisa kayak rasa kesemutan, itu sebenarnya juga hampir mirip kerjanya dengan kayak kesemutan itu. Cuma ini rasanya timbul gatal. Ya untuk mengantisipasi ya coba mungkin mengkonsumsi vitamin-vitamin yang kayak vitamin B kompleks. Di samping itu juga untuk mengurangi gatalnya dengan tablet anti gatal ya, seperti histamin dan sebagainya. Dan nanti mungkin dari Ustadz Jafar mau nambahkan terkait dengan mengatasi gatalnya itu secara herbal. Tapi kalau proses untuk pruritus senilis biasanya rata-rata ya hampir pada orang tua itu muncul seperti itu dan gatalnya tidak bisa diketahui apa ya kita antisipasi dengan memberikan obat anti gatal itu. Mungkin itu Ustadz. Iya. Monggo Ustadz Jafar. Iya, baik. Jadi untuk menambahi istrinya Pak Margiono ya, yang mata nanti dikonsulkan ke dokter ahli mata. Ini sering gatal, tadi yang disampaikan oleh Dokter Iwan kemungkinan juga ada kelainan saraf ya, kelainan saraf. Coba nanti bisa ya direbuskan pegagan atau Centella asiatica. Jadi pegagan ini salah satu zat yang di situ ada istilahnya brain tonic, ya, makanan untuk otak, bisa meningkatkan kemampuan IQ-nya, bisa meningkatkan kemampuan mentalnya, dan bisa meningkatkan kemampuan saraf memorinya, juga yang lebih hebat lagi untuk neurogenesis. Jadi neurogenesis itu adalah regenerasi saraf pegagan. Nah, di situ ada kandungan yang namanya senyawa asiatica. Nah, asiatica ini luar biasa manfaatnya, ya, sehingga nanti diharapkan terjadi neurogenesis, gatal-gatalnya bisa hilang, kemudian juga mungkin keluhan-keluhan yang lain, karena memang saraf itu bisa menyebabkan kemana-mana, tidak hanya gatal saja, termasuk neuropati perifer, ya. Terus kemudian yang kedua, makanan-makanan yang mengandung vitamin B tadi. Memang vitamin B ini paling bagus, paling banyak itu adalah di bekatul. Bekatul kan mudah ya. Ya, di bekatul. Nah, bekatul itu ada di mana? Ya sebenarnya di beras-beras sekarang, beras organik atau beras yang tidak terlalu putih, itu justru lebih bagus. Kalau terlalu putih, ya itu bekatulnya berkurang. Nah, monggo nanti bisa bekatul, sekarang ada susu bekatul. Nah, ada susu bekatul. Kemudian ada bekatul juga ada formula tersendiri. Termasuk juga beras yang kandungan bekatulnya tinggi. Sekarang ini
di warga kita juga ada yang memproduksi beras sehat yang kandungan bekatulnya tinggi. Termasuk juga nanti banyak sayur, banyak buah, kemudian coba dirutinkan, direbuskan temulawak, jahe, dan kunyit. Karena kunyit ini kandungan histaminnya tinggi, histamin itu dia bekerja untuk sebagai anti alergi yang bisa menyebabkan gatal. Ya, temulawak, jahe, kunyit, termasuk berjemur yang disampaikan oleh Dr. Amrullah tadi. 3 pendekatan tadi semuanya dilakukan, insya Allah nanti kita akan sehat walafiat. Amin. Ya, ngoten Pak Margiono, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Matur suwun. Matur nuwun. Wonosobo itu daerah dingin ya Pak nggih. Jadi insya di sana banyak rempah-rempah, banyak ini. Insya Allah tidak perlu harus beli berarti. Ya, monggo dilanjutkan.